Resonansi Jiwa. Hati yang sempurna. Pada suatu hari, seorang pemuda berdiri di tengah kota dan menyatakan bahwa dialah pemilik hati yang terindah yang ada di kota itu. Banyak orang yang kemudian berkumpul dan mereka semua mengagumi hati pemuda itu. Karena memang benar-benar sempurna hatinya. Tidak ada satu cacat dan goresan sedikit pun di hati pemuda itu. Pemuda itu sangat bangga dan mulailah ia menyombongkan hatinya yang indah. Tapi tiba-tiba seorang laki-laki tua menyeruak dari kerumunan, tampil ke depan dan berkata, "Mengapa hatimu masih belum seindah hatiku?" Kerumunan orang-orang dan pemuda itu melihat pada hati Pak Tua itu. Hati Pak Tua tersebut berdegup dengan kuatnya, namun penuh dengan bekas luka, di mana ada bekas potongan hati yang diambil dan ada potongan lain yang ditempatkan di situ. Namun tidak benar-benar pas dan selalu ada sisi-sisi potongan yang tidak rata. Bahkan ada bagian-bagian yang berlubang karena dicongkil dan tidak ditutup kembali. Orang-orang itu tercengang dan berpikir, bagaimana mungkin Pak Tua itu mengatakan bahwa hatinya lebih indah? Pemuda itu melihat kepada Pak Tua tersebut, memperhatikan hati yang dimilikinya dan tertawa. "Ah, Pak Tua, Anda pasti bercanda," katanya. "Coba bandingkan hatimu dengan hatiku. Hatiku sangatlah sempurna, sedangkan hatimu tidak lebih dari kumpulan bekas luka dan cabikan." "Iya," kata Pak Tua itu, "hatimu memang kelihatan sangat sempurna. Tapi meski demikian, aku tidak akan pernah sudi untuk menukar hatiku dengan hatimu. Lihatlah, setiap bekas luka ini adalah tanda dari orang-orang yang kepadanya kuberikan kasihku. Aku menyobek sebagian dari hatiku untuk kuberikan kepada mereka. Dan seringkali mereka juga memberikan sesobek hatinya untuk menutup kembali sobekan yang telah kuberikan. Namun karena setiap sobekan itu tidaklah sama, tentu saja ada bagian-bagian yang kasar yang sangat aku hargai. Karena itu mengingatkan aku akan cinta kasih yang telah bersama-sama kami bagikan." Orang-orang yang ada di kerumunan itu hanya diam. Kemudian Pak Tua itu pun melanjutkan kata-katanya. "Dan anak muda, ada kalanya aku memberikan potongan hatiku begitu saja, dan orang yang kuberi itu tidak membalas dengan memberikan potongan hatinya. Hal itulah yang meninggalkan lubang-lubang sobekan. Anak muda, memberikan cinta kasih adalah sebuah kesempatan. Meskipun bekas cabikan itu menyakitkan, mereka tetap terbuka. Hal itu mengingatkanku akan cinta kasihku kepada orang-orang itu. Dan aku berharap suatu ketika nanti mereka akan kembali dan mengisi lubang-lubang itu. Sekarang, tahukah engkau keindahan hati yang sesungguhnya itu seperti apa?" Mendengar penjelasan Pak Tua yang panjang itu, pemuda tersebut berdiri membisu dan air matanya mulai mengalir di pipinya. Dia berjalan ke arah Pak Tua tersebut, menggapai hatinya yang begitu muda dan indah, merobeknya sepotong. Pemuda itu memberikan robekan hatinya kepada Pak Tua itu dengan tangan yang gemetar. Dan Pak Tua itu menerima pemberian tersebut, menaruhnya di hatinya, dan kemudian mengambil sesobek dari hatinya yang sudah amat tua dan penuh luka, kemudian menempatkannya untuk menutup luka di hati pemuda tersebut. Sobekan itu pas ukurannya, tetapi tidak sempurna, karena ada sisi-sisi yang tidak sama rata. Pemuda itu melihat ke dalam hatinya
yang tidak lagi sempurna, tetapi kini lebih indah dari sebelumnya, karena cinta kasih dari Pak Tua itu telah mengalir ke dalamnya. Mereka berdua kemudian berpelukan dan berjalan beriringan. Resonansi Jiwa. Hidup adalah pilihan. Pada sebuah ladang yang subur, ada 2 buah bibit tanaman yang terhampar. Bibit yang pertama berkata, "Aku ingin tumbuh besar. Aku ingin menjejakkan akarku dalam-dalam di tanah ini, dan menjulangkan tunas-tunasku di atas kerasnya tanah ini. Aku ingin membentangkan semua tunasku untuk menyampaikan salam pada musim semi. Aku ingin merasakan kehangatan matahari dan kelembutan embun pagi di pucuk-pucuk daunku." Dan bibit pertama itu pun tumbuh, makin menjulang. Bibit kedua bergumam, "Aku takut. Jika kutanamkan akarku ke dalam tanah ini, aku tidak tahu apa yang akan kutemui di bawah sana. Bukankah di sana sangat gelap? Dan jika kuteroboskan tunasku ke atas, bukankah nanti keindahan tunas-tunasku akan hilang? Tunasku ini pasti akan terkoyak. Apa yang akan terjadi jika tunasku terbuka dan siput-siput mencoba untuk memakannya? Dan pasti, jika aku tumbuh dan merekah, semua anak kecil akan berusaha untuk mencabutku dari tanah. Tidak, akan lebih baik jika aku menunggu sampai semuanya aman." Dan bibit kedua itu pun menunggu dalam kesendiriannya. Beberapa pekan kemudian, seekor ayam mengais tanah itu, menemukan bibit yang kedua tadi. Dan ayam itu pun segera mematuk bibit tersebut, sehingga ia tidak bisa untuk tumbuh lagi. Classy people, selalu saja ada pilihan dalam hidup. Selalu saja ada peran-peran yang harus kita jalani. Namun, seringkali kita berada dalam kepesimisan, kengerian, keraguan-raguan, dan kebimbangan yang kita ciptakan sendiri. Kita sering terbuai dengan alasan-alasan untuk tidak mau melangkah, tidak mau menatap hidup. Karena hidup adalah pilihan, maka hadapilah itu dengan gagah. Dan karena hidup adalah pilihan, maka pilihlah dengan bijak. Resonansi Jiwa. Hidup yang bermakna. Kisah ini bercerita tentang seorang guru yang berambisi menjadi kepala sekolah. Setahun, ia telah beradaptasi dengan pekerjaannya yang baru sebagai tenaga pengajar. Selanjutnya, ia terbenam dalam rutinitas sehari-hari. Beberapa tahun kemudian, ia merasakan bahwa waktu yang dilaluinya selama ini cukup memadai untuk bekal menjadi pekerjaannya sebagai kepala sekolah. Mulailah ia melamar dari tahun ke tahun. Setiap kali ia mendengar lowongan untuk kepala sekolah terbuka di kotanya, dia akan mengejar sampai dapat. Tapi setiap kali melamar, ia gagal dan gagal terus. Sudah 15 tahun ia menjadi guru, dan sudah lebih dari 8 kali ia melamar. Kenyataan ini membuatnya gusar dan sakit hati. Seorang guru lain yang menurutnya hanya berpengalaman kerja 7 tahun berhasil menduduki posisi yang ia dambakan. Dengan marah, ia menelpon ketua yayasan sekolah yang bersangkutan. "Aneh sekali kalau Anda menerima orang tersebut, bukan saya," cemoohnya. "Anda perlu ingat, Bapak, saya lebih senior
Dan pengalaman saya bekerja jadi guru sudah 15 tahun. Sedangkan ia hanya 7 tahun. Oh, Anda keliru. Ketua yayasan itu menanggapi dengan santai. Ingat Bapak, ia berpengalaman 7 tahun. Kalau Anda hanya 1 tahun yang diulang sebanyak 15 kali. Itu berbeda. Classy people, satu kalimat saja untuk Anda. Hidup tidak diukur dari lamanya kita berjalan, tetapi dari isi dan kualitas apa yang kita lakukan. Resonansi Jiwa. Ibunda, kenapa engkau menangis? Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki yang bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa ibu menangis?" Ibunya menjawab, "Sebab ibu adalah seorang wanita, Nak." Dan si anak agak sedikit bingung. "Aku tidak mengerti, Ibu." Ibunya hanya tersenyum dan memeluknya erat. "Anakku, kamu memang tidak akan pernah mengerti." Kemudian anak itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa ibu menangis? Sepertinya ibu menangis tanpa ada sebab yang jelas." Sang ayah menjawab, "Semua wanita memang menangis tanpa ada alasan." Hanya itu jawaban yang bisa diberikan oleh sang ayah. Lama kemudian, si anak itu pun tumbuh menjadi remaja dan tetap bertanya-tanya, mengapa wanita menangis? Pada suatu malam, ia bermimpi dan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa wanita mudah sekali menangis?" Dan di dalam mimpinya, Tuhan menjawab, "Saat kuciptakan wanita, aku membuatnya menjadi sangat utama. Kuciptakan bahunya agar mampu menahan seluruh beban dunia dan isinya. Walaupun bahu itu harus cukup nyaman dan lembut untuk menahan kepala bayi yang sedang tertidur. Kuberikan wanita kekuatan untuk dapat melahirkan dan mengeluarkan bayi dari rahimnya. Walau seringkali ia kerap berulang kali menerima cerca dari anaknya itu. Kuberikan keperkasaan yang akan membuatnya tetap bertahan, pantang menyerah saat semua orang sudah putus asa. Pada wanita, kuberikan kesabaran untuk merawat keluarganya, walau letih, sakit, lelah, tanpa berkeluh kesah. Kuberikan kepada wanita perasaan peka dan kasih sayang untuk mencintai semua anaknya, dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun. Walau tidak jarang, anak-anaknya itu melukai perasaannya, melukai hatinya. Perasaan ini pula yang akan memberikan kehangatan pada bayi-bayi yang terkantuk menahan lelap. Sentuhan inilah yang akan memberikan kenyamanan saat ia didekap dengan lembut olehnya. Kuberikan kepada wanita kekuatan untuk membimbing suaminya melalui masa-masa sulit dan menjadi pelindung baginya. Sebab bukankah tulang rusuk yang melindungi setiap hati dan jantung agar tidak terkoyak? Kuberikan kepadanya kebijaksanaan dan kemampuan untuk memberikan pengertian dan menyadarkan bahwa suami yang baik adalah yang tidak pernah melukai istrinya. Walau seringkali kebijaksanaan itu akan menguji setiap kesetiaan yang diberikan kepada suami agar tetap berdiri, sejajar, saling melengkapi, dan saling menyayangi. Dan akhirnya,
Kuberikan ia air mata, agar dapat mencurahkan perasaannya. Inilah yang khusus kuberikan kepada wanita, agar dapat digunakan kapanpun ia inginkan. Hanya inilah kelemahan yang dimiliki oleh wanita. Walaupun sebenarnya air mata ini adalah air mata kehidupan, maka dekatkanlah dirimu kepada sang ibu kalau beliau masih hidup, karena di kakinya lah kalian akan menemukan surga. Resonansi Jiwa. Ikan kecil dan air. Suatu hari, seorang ayah dan anaknya sedang duduk berbincang-bincang di tepi sungai. Kata ayah kepada anaknya, "Lihat anakku, air itu begitu penting dalam kehidupan ini. Tanpa air, kita semua akan mati." Pada saat yang bersamaan, seekor ikan kecil mendengarkan percakapan itu dari bawah permukaan air. Ia mendadak menjadi gelisah dan ingin tahu apakah air itu yang katanya begitu penting dalam kehidupan ini. Ikan kecil itu berenang dari hulu sampai ke hilir sambil bertanya kepada setiap ikan yang ditemuinya. "Hei, tahukah kamu di mana air itu? Aku telah mendengar percakapan manusia di atas sana, bahwa tanpa air katanya kehidupan mereka akan mati." Ternyata semua ikan tidak mengetahui di mana air itu. Si ikan kecil semakin gelisah. Ia lalu berenang menuju mata air untuk bertemu dengan ikan sepuh yang sudah berpengalaman. Kepada ikan sepuh itu, ikan kecil ini menanyakan hal yang serupa. "Di manakah air?" Jawab ikan sepuh, "Tidak usah gelisah anakku. Air itu telah mengelilingimu, sehingga kamu bahkan tidak pernah menyadari kehadirannya." Memang benar, tanpa air kita semua akan mati. Tidak hanya kamu yang ikan, tidak cuma hanya kita, tapi semua makhluk hidup di dunia ini akan mati tanpa air. Crazy people, apa arti cerita tersebut bagi kita? Manusia kadang-kadang mengalami situasi seperti si ikan kecil, mencari kesana kemari tentang kehidupan dan kebahagiaan, padahal ia sedang menjalaninya. Bahkan kebahagiaan sedang melingkupinya sampai-sampai ia tidak pernah menyadarinya. Resonansi Jiwa. Jalur kereta api. Sekelompok anak kecil sedang bermain di dekat dua jalur kereta api. Jalur yang pertama adalah jalur aktif, sementara jalur kedua sudah tidak aktif lagi. Hanya seorang anak yang bermain di jalur yang tidak aktif, sementara lainnya bermain di jalur yang masih aktif. Dan tiba-tiba terlihat ada kereta yang mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Classy people, jika kebetulan Anda berada di depan panel persimpangan yang mengatur arah kereta api tersebut, apa kira-kira yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan memindahkan arah kereta tersebut yang jalurnya sudah tidak aktif, kemudian menyelamatkan sebagian besar anak kecil yang sedang bermain? Namun, jika hal ini Anda lakukan, berarti Anda mengorbankan seorang anak yang sedang bermain di jalur yang tidak aktif. Atau Anda akan membiarkan kereta tersebut tetap berada di jalur yang seharusnya? Iya,
Sebagian besar orang akan memilih untuk memindahkan arah kereta dan hanya mengorbankan jiwa satu orang anak. Anda mungkin memiliki pilihan yang sama, karena dengan menyelamatkan sebagian besar anak dan hanya kehilangan satu anak saja adalah sebuah keputusan yang rasional dan dapat disahkan, baik secara moral maupun emosional. Tapi sadarkah kita bahwa anak yang memilih untuk bermain di jalur kereta yang sudah tidak aktif berada di pihak yang benar karena ia telah memilih untuk bermain di tempat yang aman? Di samping itu, dia harus dikorbankan justru karena kecerobohan teman-teman yang bermain di tempat yang berbahaya. Adilkah ini? Dilema semacam ini terjadi di sekitar kita hampir setiap hari, setiap saat. Di kantorkah, di masyarakat, di dunia politik, dan terutama dalam kehidupan demokrasi. Pihak minoritas harus dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Tidak peduli betapa bodoh dan cerobohnya pihak mayoritas tersebut. Resonansi Jiwa. Jangan menyimpan dendam. Suatu ketika, ada seorang guru yang bijak meminta murid-muridnya untuk membawa satu kantong plastik bening ke sekolah. Lalu ia meminta setiap anak untuk memasukkan beberapa kentang di dalamnya. Setiap anak diminta untuk memasukkan sebuah kentang, dan untuk setiap orang yang tidak mau mereka maafkan. Mereka juga diminta untuk menuliskan nama orang itu dan mencantumkan tanggal di dalamnya. Ada beberapa anak yang memiliki kantung yang ringan, walau banyak juga yang memiliki plastik kelebihan beban karena terlalu banyak kentang di dalamnya. Mereka diminta untuk membawa kantung bening itu siang dan malam kemana saja harus mereka bawa selama 1 minggu penuh. Kantung itu harus ada di sisi mereka kala tidur, diletakkan di meja saat belajar, dan ditenteng saat berjalan. Lama-kelamaan, kondisi kentang itu makin tidak menentu. Banyak dari kentang itu yang membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hampir semua anak mengeluh dengan pekerjaan ini. Hingga akhirnya, waktu 1 minggu itu pun selesai. Dan semua anak agaknya banyak yang memilih untuk membuangnya daripada menyimpannya terus-menerus. Keesokan harinya, sang guru bertanya, "Ayo anak-anak, bagaimana pendapat kalian? Kira-kira pengalaman kalian selama 1 minggu ini tentang kentang itu bagaimana?" Salah seorang di antara murid itu pun menjawab, "Melelahkan sekali, Bu. Hidup kami terasa berat dan terhimpit, dan kami juga terganggu karena bau yang tidak enak." Dan sepertinya masih banyak keluhan-keluhan lainnya. Dari setiap siswa akan berbeda keluhannya. Dengan senyum yang penuh bijak, guru itu berkata, "Iya, itu merupakan sebuah perumpamaan yang baik tentang harga yang harus kita bayar untuk sebuah kepahitan yang kita simpan, dan untuk dendam yang kita genggam terus-menerus, getir, berat, dan meluapkan aroma yang tidak sedap. Bisa jadi itulah nilai yang akan kita dapatkan saat memendam amarah dan kebencian, apalagi dendam pada seseorang. Seringkali kita berpikir memaafkan adalah hadiah bagi orang yang kita beri maaf. Namun ingat, kita harus kembali belajar bahwa pemberian itu juga hadiah buat diri kita sendiri untuk sebuah kebebasan. Kebebasan dari rasa tertekan, dari rasa dendam, amarah, dan kedegilan hati. Resonansi Jiwa. Jangan mudah percaya kepada orang lain. Suatu hari,
ada dua orang sahabat sepakat untuk mengadakan perjalanan jauh bersama-sama. Mereka adalah sahabat karib yang telah mengenal satu sama lain bertahun-tahun. Sebelum perjalanan itu dilaksanakan, salah satu dari mereka berjanji kepada sahabatnya, "Teman, aku akan mendampingimu dalam kesulitan dan kegembiraan. Apapun yang terjadi, aku tetap bersamamu. Lebih-lebih dalam kesulitan di perjalanan nanti. Tenang saja." Mendengar hal itu, teman yang kedua merasa sangat bahagia karena dia sadar dia sedikit lemah dan penakut. Apalagi dalam perjalanan itu, mereka harus melewati sebuah hutan yang lebat. Dan kemudian, mereka pun berangkat bersama. Akan tetapi, di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul dari kejauhan seekor beruang besar. Segera saja teman yang kuat itu memanjat sebatang pohon untuk menyelamatkan dirinya sendiri, meninggalkan temannya. Sedangkan temannya yang lemah itu tidak dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya yang kuat tadi. Di saat panik itulah, tiba-tiba muncul gagasannya. Ia segera berbaring di tanah, berpura-pura mati. Ia menutup matanya rapat-rapat dan tidak berani bernafas. Sedangkan temannya yang di atas pohon mengamati beruang mendekati sahabatnya. Beruang itu melangkah ke tempat orang itu berbaring, berjalan mengelilinginya, berhenti sesaat dekat telinganya, dan dengan tenang pergi menghilang. Dengan rasa lega, teman yang berpura-pura mati tadi bangkit dan duduk. Sementara temannya yang kuat berada di atas pohon akhirnya turun dan berkata, "Hei, aku tadi mengamati beruang itu berdiri di dekat telingamu. Tampaknya ia membisikkan sesuatu kepadamu. Memangnya dia bicara apa sih?" Lalu dengan dingin teman yang lemah itu menjawab, "Ya, beruang itu berbisik kepadaku bahwa begitu bodohnya aku mempercayaimu." Classy people, dari cerita sederhana ini, ada dua pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pertama, jangan pernah terlalu percaya kepada orang lain, meskipun kita sudah mengenalnya cukup lama. Karena di saat-saat tertentu, dia dapat saja mementingkan dirinya sendiri. Lalu pelajaran kedua, kelemahan atau kekurangan bukan alasan untuk tidak bisa menghadapi masalah selama akal kita masih bisa kita pergunakan. Resonansi Jiwa. Jembatan kasih sayang. Suatu siang, ada dua orang kakak beradik yang hidup di sebuah desa. Entah karena apa, akhirnya mereka jatuh ke dalam suatu pertengkaran serius. Dan ini adalah pertama kalinya mereka bertengkar sedemikian hebatnya. Padahal selama 40 tahun mereka hidup rukun berdampingan, saling meminjamkan peralatan pertanian dan bahu-membahu dalam usaha perdagangan tanpa mengalami hambatan. Namun kerjasama yang akrab itu pun kini retak. Dimulai dari kesalahpahaman yang kecil, kemudian berubah menjadi perbedaan pendapat yang besar, dan akhirnya meledak dalam bentuk caci maki. Beberapa minggu sudah berlalu, mereka saling berdiam diri dan tidak bertegur sapa. Suatu pagi, seseorang mengetuk rumah sang kakak. Dan di depan pintu, berdiri seorang pria membawa sebuah kotak perkakas. "Maaf Tuan, sebenarnya saya sedang mencari sebuah pekerjaan. Barangkali Tuan berkenan memberikan beberapa pekerjaan untuk saya selesaikan," kata pria itu dengan ramah. "Oh,
kebetulan sekali. Saya punya sebuah pekerjaan untukmu. Kau lihat rumah yang ada di ladang pertanian di seberang sungai sana? Itu adalah rumah tetanggaku. Oh, maksudku rumah adikku. Minggu lalu ia mengeruk bendungan, lalu mengalirkan airnya ke tengah padang rumput itu, sehingga menjadi sungai yang memisahkan tanah kami. Barangkali ia melakukan itu untuk mengejekku, tapi aku akan membalasnya lebih setimpal. Nah, sekarang kau lihat di situ ada gundukan kayu. Aku ingin kau membuat pagar setinggi 10 meter untukku, sehingga aku tidak perlu melihat lagi rumahnya. Pokoknya, aku ingin melupakannya. Oh, baik. Saya mengerti maksud Tuan. Tapi Tuan, mungkin Tuan bisa mempersiapkan segala sesuatunya, terutama peralatan-peralatan saya untuk bekerja. Karena saya akan mengerjakan sesuatu yang bisa membuat Tuan merasa senang. Kemudian sang kakak pergi ke kota untuk berbelanja berbagai kebutuhan dan menyiapkannya untuk si tukang kayu. Setelah itu, ia meninggalkan tukang kayu bekerja sendirian. Sepanjang hari, tukang kayu bekerja keras, mengukur, menggergaji, dan memaku. Dan di sore harinya, ketika sang kakak petani itu kembali, tukang kayu itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Dan betapa terkejutnya, ia melihat hasil pekerjaan tukang kayu tadi. Sama sekali tidak ada pagar kayu sebagaimana yang dimintanya. Namun yang ada adalah sebuah jembatan melintasi sungai yang menghubungkan ladang pertaniannya dengan ladang pertanian adiknya. Jembatan itu begitu indah, dengan undakan-undakan yang tertata rapi. Dan dari seberang sana, tiba-tiba terlihat sang adik bergegas berjalan menaiki jembatan itu dengan kedua tangannya yang terbuka lebar. "Kakak, kau sungguh baik hati mau membuatkan jembatan ini. Padahal sikap dan ucapanku telah menyakiti hatimu selama ini. Maafkan aku ya, Kak," kata sang adik pada kakaknya. Dua bersaudara itu pun bertemu di tengah-tengah jembatan, saling berjabatan tangan dan berpelukan. Melihat hal itu, tukang kayu pun membenahi perkakasnya dan bersiap-siap untuk pergi. "Hei, jangan pergi dulu tukang kayu. Tinggallah beberapa hari lagi. Kami mempunyai banyak pekerjaan untukmu," pinta sang kakak. "Sesungguhnya saya ingin sekali tinggal di sini bersama Anda, Tuan. Tapi masih banyak lagi jembatan-jembatan yang harus saya selesaikan untuk orang lain." Resonansi Jiwa. Jendela rumah sakit. Dua orang pria sedang dirawat di sebuah kamar rumah sakit. Seorang di antaranya menderita penyakit yang mengharuskannya duduk di tempat tidur selama 1 jam di setiap sore untuk mengosongkan cairan dari paru-parunya. Kebetulan sekali, tempat tidurnya berada tepat di sisi jendela satu-satunya yang ada di kamar itu. Sedangkan pria yang lain harus berbaring lurus di atas punggungnya. Setiap sore, mereka saling berbincang selama berjam-jam. Ketika pria yang tempat tidurnya berada dekat jendela diperbolehkan untuk duduk, ia menceritakan tentang apa yang terlihat di luar jendela kepada teman sekamarnya. Selama 1 jam itulah, pria kedua merasa begitu senang dan bergairah membayangkan betapa indahnya di luar sana. Kamu tahu nggak? Di luar jendela sana, ada sebuah taman dengan kolam yang sangat indah. Itik, angsa, berenang dengan cantik.
Sedangkan di tepi kolam ada anak-anak yang bermain dengan perahu-perahuan. Papa mamanya berjalan bergandengan di tengah taman yang dipenuhi dengan macam-macam bunga yang berwarna-warni. Wow, suatu senja yang sangat indah, kata pria yang berada di dekat jendela itu dengan bersemangat. Mendengar cerita temannya, pria yang berbaring memejamkan mata sambil membayangkan semua keindahan yang diceritakan oleh temannya tadi. Perasaannya menjadi lebih tenang dalam menjalani kesehariannya di rumah sakit itu. Semangat hidupnya menjadi lebih kuat, percaya dirinya semakin bertambah. Pada suatu sore yang lain, pria yang duduk di dekat jendela menceritakan tentang parade karnaval yang sedang melintas di sana. Meski pria yang kedua tidak dapat mendengar suara parade tersebut, namun ia dapat melihatnya melalui pandangan mata pria yang pertama yang menggambarkan semuanya itu dengan kata-kata yang indah. Begitulah seterusnya, dari hari ke hari, minggu ke minggu, hingga bulan ke bulan. Dan hingga suatu pagi, pria yang berbaring di dekat jendela itu meninggal dunia dengan tenang di dalam tidurnya. Temannya yang satu kamar itu menjadi sangat sedih. Kemudian ia meminta perawat agar dipindahkan ke tempat tidur temannya tadi. Dengan perlahan dan kesakitan, pria ini memaksakan dirinya untuk bangun. Ia ingin sekali melihat keindahan dunia luar melalui jendela rumah sakit. Betapa senangnya, akhirnya ia bisa melihat sendiri dan menikmati semua keindahan tersebut. Hatinya tegang. Perlahan ia mengeluarkan kepalanya ke jendela di samping tempat tidurnya. Dan apa yang dilihatnya? Ternyata jendela itu menghadap ke sebuah tembok kosong. Karena bingung, ia bertanya pada perawat, apa yang membuat temannya yang sudah meninggal tersebut bercerita seolah-olah melihat semua pemandangan yang luar biasa indah di balik jendela itu. Dan perawat itu pun menjawab bahwa sesungguhnya pria tadi adalah seorang yang buta, bahkan tidak bisa melihat tembok sekalipun. Barangkali ia ingin memberimu semangat hidup, ujar perawat tersebut. Classy people, kita percaya setiap kata selalu bermakna bagi setiap orang yang mendengarkannya. Setiap kata adalah layaknya pemicu yang mampu menelisik sisi terdalam hati manusia dan membuat kita melakukan sesuatu. Kata-kata akan selalu memacu dan memicu kita untuk menggerakkan semua anggota tubuh kita dalam berpikir dan bertindak. Kita percaya dalam kata-kata tersimpan kekuatan yang sangat kuat, dan kita telah sama-sama melihatnya dalam cerita tadi. Kekuatan kata-kata akan selalu hadir pada kita yang percaya. Kita percaya kata-kata yang santun, sopan, penuh dengan motivasi, bernilai dukungan, memberikan kontribusi positif dalam setiap langkah kita. Ada hal-hal yang mempesona saat kita mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Menyampaikan keburukan sebanding dengan setengah kemuraman. Namun, menyampaikan kebahagiaan akan melipat gandakan kebahagiaan itu sendiri.